Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga jemaat semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Allah adalah Raja dunia. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Kesehatan, sinar matahari, dan sejuknya semilir angin adalah anugerah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap kidung jemaat 242, bait 1 dan 2, Seindah Siang Disinari Terang. Aku
Jemaat kasih Tuhan, perkenankan saya menyampaikan sabda kasih, namun di tengah situasi kebaktian Padang dan jauh dari kerumunan, perkenankan saya melepaskan masker untuk sejenak. Mawas diri hendak saya bacakan melalui Efesus pasal 4, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan secara litani. Ya Tuhan, sabda yang kami terima menyadarkan kami untuk mawas diri. Kami menyadari belum mampu meneladan pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu, kami mohon, Ya Tuhan, ampunilah kami. kami menyadari masih sering mengalami kesulitan untuk membimbing dan mengawasi anak cucu dalam aktivitas sehari-hari, relasional dalam pergaulan, juga pemanfaatan perangkat teknologi. Sebab acap kali dalam hal-hal tersebut memunculkan permasalahan dan menjadi batu sandungan. Kami sungguh berkeinginan anak cucu kami menggunakan perangkat teknologi dengan bijaksana, baik, benar, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami mohon, Ya Tuhan, ampunilah kami. kami menyadari dalam menjalani kewajiban sehari-hari masih diperintah oleh egoisme diri sendiri. Kami menyadari masih enggan untuk rendah hati. Kami masih enggan untuk peduli ataupun rela berkorban. Kami masih diperintah oleh kekuatan duniawi yang mengendalikan hati, pikiran, tutur kata, dan sikap kami. Oleh karena itu, kami mohon, Ya Tuhan, ampunilah kami. ya Tuhan, dengarkanlah pertobatan kami yang kami naikkan kepadamu. Kami mohon belas kasih-Mu, sehingga kemuliaan Yesus Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah berkenan memerintah hati, pikiran, tutur kata, dan sikap kami. Sucikanlah kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang punya kuasa di bumi dan di surga. Amin. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan mampukanlah kami untuk meneladan pengorbanan Sang Kristus Yesus. Mampukanlah kami untuk terus menghargai hadirnya kerajaan Allah. Dalam nama Sang Kristus Yesus pula, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Amin. Kita bersyukur Tuhan menyatakan belas kasih-Nya dan meneguhkan kita untuk meyakini kelangsungan berkat dalam hidup kudus karena pengorbanan Yesus Kristus yang saat ini kita hayati peristiwa kenaikannya. Dialah Tuhan yang kekal, yang punya kuasa di bumi dan di surga. Sabda anugerah menjadi tanda sukacita bagi kita sekalian. Terimalah dengan sepenuh hati Ibrani 13 ayat
yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Setelah kita menghayati Sabda Anugerah, maka mari kita ungkapkan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus yang kekal abadi dengan menghayati Sabda Petunjuk Kehidupan melalui Injil Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Sabda yang ditujukan pada murid-murid pada waktu itu juga tertuju pada kita sekalian. Demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Amin. Jemaat terkasih, berikutnya bersama-sama kita akan menyaksikan pelepasan balon dan burung merpati sebagai lambang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dan pemenuhan janji Yesus akan turunnya Roh Kudus. Marilah dengan penuh sukacita kita naikkan pujian Ku Kan Bangkit. Semua
Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak terkasih, dimanapun berada, di dalam peribadatan saat ini, menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sabda Tuhan jadi perenungan bagi kita sekalian, dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53 dengan tuntunan tema tak terbatas ruang dan waktu. Demikian kesaksian Injil Lukas. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu, ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembahnya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara sekalian dan anak-anak terkasih, sebelum saya menguraikan apa yang menjadi bagian dari pewartaan sabda Tuhan dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53 dengan tuntunan tema tak terbatas ruang dan waktu. Perkenankan kita semua, warga Kristiani, murid-murid Kristus, ikut mengucapkan dan bersukacita atas saudara-saudara kita, umat Islam yang merayakan Lebaran. Maka kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga persaudaraan sebagai umat Tuhan dapat kita wujudkan dalam derap langkah kebersamaan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera di tengah situasi yang sulit. Sehingga persaudaraan ini menjadi sarana bagi kita untuk berjuang mewujudkan hal baik, khususnya di Indonesia tercinta ini. Tuhan memberkati.
Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Yesus nyatakan pada bagian akhir dari Injil Lukas ini adalah bagian dari kata-kata perpisahan Yesus Kristus. Dari kelahirannya, ketika menyatakan pekerjaannya, sampai pada kematian dan kebangkitan, sampailah pada tahap ia naik ke surga. Pekerjaan di dunia sudah selesai. Ada batasnya. Tetapi karya keselamatan Yesus Kristus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena rancangan Tuhan sejak dari awal telah Tuhan nyatakan dalam kesaksian kitab suci perjanjian lama, baik Taurat, Mazmur maupun nabi-nabi. Itu adalah tanda pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan, predestinasi keselamatan yang Tuhan nyatakan berlangsung atas kehidupan ini, dan sekalipun Yesus naik ke surga, dan justru disitulah kemuliaan Kristus, Raja di atas segala raja, dengan kuasa di bumi dan di surga, atas alam semesta ini, benar-benar dinyatakan. Oleh karena itu, pertama yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana murid-murid pada waktu itu diteguhkan untuk sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya, tidak goyah. Karena mereka tidak bersama lagi dengan Yesus. Karena Yesus akan segera meninggalkan mereka. Dan inilah yang juga kiranya meneguhkan saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk meyakini bahwa karya Yesus yang kekal abadi adalah benar dinyatakan Dia adalah Sang Immanuel. Tuhan yang tetap beserta dengan kita semua. Sebagaimana yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan pada waktu menjelang kelahiran Yesus Kristus. Immanuel. Sang Immanuel itulah yang juga menyatakan bagaimana pekerjaan Tuhan harus berlangsung. Dan murid-murid dipersiapkan untuk melanjutkan pekerjaan Yesus. Peristiwa penangkapan Yesus, penganiayaan Yesus, pengadilan Yesus, penyaliban Yesus, sampai kematian Yesus, membuat murid-murid berada pada titik terendah. Takut, bergumul sedemikian rupa, bahkan ada yang menyangkal Yesus. Tapi kebangkitan Yesus memberikan pemulihan pada mereka. Dan apa yang Yesus katakan menjelang kenaikan ke surga, memberikan hikmat bagi kita yang kedua. Bahwa Yesus dengan kuasanya yang tidak terbatas ruang dan waktu, memberikan pemulihan agar mereka punya dasar. Mereka punya pegangan untuk menjadi Rasul Yesus. Yakni, mereka dibuat mengerti tentang kitab suci. Karena situasi yang mereka alami pada titik terendah, rasa takut, bimbang, ragu, khawatir, menyembunyikan diri, tidak menghasilkan apa-apa. Tidak berbuahkan apa-apa. Karena mereka akan melakukan tugas yang besar, maka mereka dibekali hal mendasar untuk menjadi sarana pekabaran Injil. Maka Yesus membuka pikiran mereka, membuat mengerti tentang kitab suci. Ini adalah bekal dasar. Karena mereka melaksanakan pekerjaan sebagai saksi-saksi Kristus. Supaya dengan dasar ini, banyak orang yang nanti akan mendengarkan apa yang mereka nyatakan, tidak ragu-ragu. Karena setiap pemberitaan Injil harus ada dasarnya. Jadi tidak hanya sekedar omong, tidak hanya sekedar memberitakan Yesus, tetapi mereka punya dasar yang kuat. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, pekerjaan Tuhan yang sedemikian rupa harus dilakukan oleh murid-murid.
Selalu ketika kita menghayati bagian-bagian dari kitab suci kita, ketika Tuhan memilih manusia untuk dilibat sertakan dalam pekerjaannya, pasti ada tanda penyertaan yang Tuhan nyatakan. Pada bacaan ini kita mengerti, untuk menyatakan pekerjaan Tuhan Yesus yang tak terbatas ruang dan waktu, murid-murid diberkati oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-50, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, saya rasa ini adalah tanda penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Murid-murid sudah diberkati tentang kitab suci, dibuka pikiran mereka supaya mengerti tentang kitab suci dan tidak ada keraguan dan membuat orang lain tidak ragu-ragu. Kemudian juga Tuhan memberkati mereka. Saya rasa ini adalah bagian dari cara Tuhan untuk meneguhkan mereka supaya mereka punya semangat. Dan janji Tuhan juga akan Tuhan penuhkan karena Tuhan akan memperlengkapi mereka. Ini Bapak Ibu cara Tuhan menyatakan pekerjaannya dan kemudian respon dari murid-murid adalah sujud menyembah kepadanya. Mereka berada di dalam bait Allah, bersukacita dan memuliakan Allah. Ini bagian yang keempat. Hikmat yang keempat. Artinya Bapak Ibu, respon mereka adalah berserah. Menanggapi panggilan Tuhan, janji Tuhan, mereka bersukacita, setia kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian begini. Kalau kita perhatikan media sosial, ada banyak orang berani menyatakan pekerjaan Tuhan dengan cara benar, baik, dan bertanggung jawab. Berani menggunakan media sosial dengan prinsip-prinsip dasar yang kuat. Baik itu berdasarkan kesaksian kitab suci, ataupun berdasarkan penelitian-penelitian sejarah Kristiani. Tapi kita juga merasa prihatin. Ada orang-orang tertentu yang kemudian dengan ceroboh, dengan serba nekat, dan bahkan ada yang berani mengungkapkan sebagai nabi yang ke-26. Ini konyol sekali. Kita prihatin, benar. Cara yang tidak terpuji. Apa yang mereka lakukan justru menekankan betapa dasar-dasar yang kuat diabaikan. Mereka-mereka yang berani mengambil kesaksian dengan cara yang baik dan benar, kita bersyukur. Karena basicnya benar, prinsipnya benar, logikanya benar. Tapi mereka-mereka yang serba nekat hanya untuk kepentingan sesaat, bahkan merusak persaudaraan, kita merasa prihatin. Karena dasarnya pasti tidak akan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari ketika kita merayakan kenaikan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan yang tak terbatas ruang dan waktu, semoga hadir senantiasa dalam diri saya Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama, saya Bapak Ibu saudara sekalian juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terlibat serta dalam pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Namun tentu saja yang kedua, semoga saya Bapak Ibu saudara sekalian ketika melakukan apa yang Tuhan perintahkan, disertai dengan dasar-dasar yang kuat. Prinsip-prinsip yang benar, cara-cara yang baik. Dan saya yakin Bapak Ibu saudara sekalian anak-anak terkasih terus teruji dengan kesetiaan mempelajari kitab suci, menghayati kaidah-kaidah yang benar. Supaya apa? Supaya orang lain tidak ragu-ragu ketika mereka mungkin bertanya, ketika mungkin dialog, ketika mungkin diskusi. Yang ketiga, dengan cara demikian jadilah saksi yang benar. Saksi-saksi Kristus yang benar. Murid-murid Kristus yang benar. Karena apa Bapak Ibu saudara sekalian? Kita bersyukur saya Bapak Ibu saudara sekalian ini orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.
Berkat inilah yang kiranya kita kelola dengan baik dan benar, supaya kita tidak serba nekat. Saya rasa ini hal yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih. Jangan sampai kita mengabaikan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita karena Dia Sang Immanuel. Maka saya yakin kalau kita melakukannya dengan cara baik, benar, dan bertanggung jawab, kita dapat mengungkapkan seperti yang diteladankan murid-murid, mereka sujud menyembahnya, bersuka cita, berada dalam bait Allah, memuliakan Allah. Artinya ini nilai spiritualitas yang terus kita bangun. Spiritualitas yang tidak terbatas ruang dan waktu, artinya ini kekal abadi. Dari generasi demi generasi, kita sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang terus menyembah Tuhan. Kita menjadi pribadi yang bersuka cita. Bait Allah tentu saja adalah cara kita menghayati dalam diri pribadi. Dalam kebersamaan sebagai persekutuan umat Tuhan yang kudus. Gereja kita juga menjadi bagian dari kehidupan kudus. Dan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Betapapun berat perjuangan ini, betapa berat kehidupan ini, betapa masih sulit di tengah situasi pandemi, saya rasa kita tidak akan kehilangan cara untuk menyaksikan, memberitakan pekerjaan Tuhan. Baik melalui tingkah laku kita, maupun juga mungkin menggunakan media sosial, supaya dengan cara baik, benar, dan bertanggung jawab, pekerjaan Tuhan yang sejak awal dinyatakan, disaksikan dalam perjanjian lama, dipenuhkan dalam perjanjian baru, dan proses segala sesuatunya sampai sekarang ini dan yang akan datang terus akan berlangsung. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terus sedia dengan sepenuh hati menyaksikan pekerjaan Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Justru di tengah situasi sekarang inilah menjadi cara bagi kita untuk bersyukur. Saat ini kita diberkati Tuhan, yang akan datang berkat Tuhan itu terus akan berlangsung sampai kesudahannya. Sehingga kemuliaan Tuhan kekal abadi, kita bersyukur Tuhan Yesus yang naik ke surga meneguhkan jati diri sebagai Raja di atas segala raja, punya kuasa di bumi, di surga, di alam semesta ini, yang semuanya itu menjadi tanda sukacita bagi kita melaksanakan amanat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian, dan terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, beserta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus ke surga menyatakan kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, sudah layak dan sepantasnya lah kita untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, melalui persembahan syukur yang akan kita kumpulkan. Pengumpulan persembahan kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, yang demikian: Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terkumpulnya persembahan ini kita iringi dengan menyanyikan lagu pujian, Ku Naikkan Syukurku.
Kita satu hati di dalam doa syafaat. Doa yang kita panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Kebangkitan Sejati, yang naik ke surga, Imam Agung Perjanjian Baru, yang menjadi juru syafaat yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami beribadah, menghayati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami bersyukur Tuhan menganugerahkan sabda yang boleh meneguhkan kami menghayati pekerjaan Tuhan yang tak terbatas ruang dan waktu. Dan kami boleh bersyukur karena karya Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia dan kami mengimaninya. Sehingga dengan kemuliaan Yesus Kristus Raja di atas segala raja, menjadikan kami ingin setia kepada Tuhan sebagaimana murid-murid setia kepada Tuhan melaksanakan kehendak Tuhan. Menyatakan warta damai dan sejahtera, Injil Kerajaan Surga. Tuhan Bapa Surgawi, perkenankan saat ini kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk setiap saudara-saudara kami yang bergumul dengan kondisi fisik karena terpapar virus corona. Berikan kekuatan untuk beroleh kesembuhan. Kami juga mengingat perjuangan saudara-saudara kami di dalam pemberantasan virus corona. Tuhan juga berkenan menolong dan memberkati. Begitu pula Tuhan, ketika saudara-saudara kami umat Islam merayakan Idul Fitri, kami juga senantiasa mohon kelangsungan berkat, terlebih di dalam persaudaraan antar umat beragama. Engkau juga teguhkan persaudaraan kami, sehingga dapat terwujud suasana aman, damai, dan sejahtera dalam kebersamaan. Kami juga mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan, atas kasih setia yang Kau nyatakan dalam kehidupan rumah tangga. Kiranya setiap anggota keluarga dari anak hingga yang adiuswo boleh merasakan anugerah kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Sebagaimana menghayati berkat Tuhan dalam persembahan yang boleh kami nyatakan, boleh kami kumpulkan sebagai cara kami menghayati berkat Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah ya Tuhan, sehingga layak kami pergunakan. Kami meyakini kelangsungan berkat Tuhan untuk anggota keluarga yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat berbeda, bahkan di tempat yang jauh, dengan tugas kewajiban yang dilaksanakan. Engkau juga Tuhan yang berkenan memberkati. Tolong setiap anggota keluarga Tuhan menempatkan kesadaran Tuhan Sang Immanuel sejati senantiasa beserta, baik ketika berada dalam suasana bahagia maupun ketika dalam suasana sedih. Terus menghayati kebenaran sabda Tuhan sebagai tanda penyertaan dari Tuhan yang meneguhkan, sehingga ketika bersuka cita tidak lupa diri, ketika sedang dalam suasana bergumul dengan kesedihan dan rupa-rupa masalah, tidak lari dari kenyataan, namun mau setia kepada Tuhan, senantiasa hidup menyembah Tuhan, bersuka cita, memuliakan Tuhan, sebagai nilai-nilai spiritualitas yang dapat diwujudkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang teguh, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tegar, pribadi-pribadi yang dapat menyatakan kesetiaan kepada Tuhan dalam kehidupan berkesaksian. Berkati setiap usaha yang dilakukan, sehingga dapat merasakan berkat-berkat dari Tuhan dan tiada lupa bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara kami, kekasih-kasih kami yang bergumul dengan kondisi kesehatannya, juga kami mohonkan berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan yang terus diupayakan melalui segala sesuatu yang Engkau berkati, melalui layanan tenaga medis, pemberian obat, asupan makanan, minuman, boleh menjadi sarana berprosesnya kekasih-kasih kami untuk merasakan pemulihan kekuatan dan kesehatannya. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami yang terus berjuang mewujudkan hal baik di tengah situasi pandemi. Kiranya pemerintah, aparat keamanan, pengusaha mitra pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, wakil rakyat maupun kami sekalian dapat bersinergi di tengah situasi yang sulit,
yang juga masih ditingkah dengan banyaknya pihak yang mencari kesempatan untuk melakukan hal tidak baik. Engkau Tuhan berkeadilan terhadap mereka-mereka yang melakukan ketidakbaikan, ketidakbenaran, kejahatan. Oleh karena itu, ingatkan kami, sadarkan kami Tuhan untuk terus mewujudkan hal baik bagi bangsa dan negara kami ini. Kami bersyukur Tuhan menolong majelis gereja melaksanakan kewajiban sebagaimana program kerja yang diwujud nyatakan di tengah kesulitan yang ada dan keterbatasan sarana prasarana maupun pendanaan. Namun kami meyakini Engkau menolong majelis mengelolanya sedemikian rupa dengan memberikan penugasan pada komisi panitia tim bebadan yang ada, wilayah dan pepandan untuk bersinergi sedemikian rupa dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada, dan terus bersyukur kepada Tuhan untuk kemajuan GKJ Ambarukmo. Kami bersyukur Tuhan menolong peribadatan saat ini dengan banyak pihak yang berkenan untuk melayani. Dan kami bersyukur karena kemurahan Tuhan di dalam peribadatan yang terus kami lakukan, meskipun kami menyadari ada kekurangan kesalahan. Oleh karena itu kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat yang sejati, yang punya kuasa di bumi dan di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan penuh sukacita, terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melimpah, melingkupi, dan beserta dengan Bapak, Ibu, saudara sekalian, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman oleh Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan, serta kepada para petugas pendukung ibadah pada saat ini. Jemaat yang terkasih, mari kita akhiri ibadah pada hari ini dengan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Dan sebagai lagu penutup, mari kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 201 bait 1 dan 2 di Jalan Hidupku.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dengan tetap mentaati protokol kesehatan, mari kita tetap memuliakan nama Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.